Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan metode sistematik random sampling pada data nilai UTS mata kuliah Pancasila, mahasiswa aktif Statistika Unisba angkatan 2020. Boleh di next. Nah, kelompok 2 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Aida Nurul, Fajar Sidik, Farah Nabilah, Raisa Filmi, dan saya sendiri Tridayanti Cahaya. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Ujian tengah semester atau UTS merupakan ujian rutin yang diselenggarakan pada pertengahan semester di setiap perguruan tinggi atau sekolah. Pada program studi statistika Universitas Islam Bandung, terdapat mata kuliah Pancasila bagi mahasiswa semester 1 angkatan 2020. Dengan adanya UTS Pancasila ini menjadi tolak ukur untuk melihat seberapa kualitas mahasiswa dalam memahami materi mata kuliah tersebut. Oleh karena itu, kami mencoba menganalisis tentang nilai UTS mata kuliah Pancasila mahasiswa aktif Statistika Unisba angkatan 2020 menggunakan sistematik random sampling. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara penerapan metode sistematik random sampling dalam data nilai UTS mata kuliah Pancasila mahasiswa aktif Statistika Unisba angkatan 2020. Yang kedua yaitu berapa nilai estimasi rata-rata populasi, estimasi total populasi, serta batasan interval dugaan rata-rata dan total populasi pada selang kepercayaan 95% dari data nilai UTS mata kuliah Pancasila mahasiswa aktif Statistika Unisba angkatan 2020. Untuk selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui cara penerapan metode sistematik random sampling dalam data nilai UTS mata kuliah Pancasila, mahasiswa aktif Statistika Unisba angkatan 2020. Yang kedua, untuk mengetahui nilai estimasi rata-rata populasi, estimasi total populasi, serta batasan interval rata-rata dan total populasi dengan selang kepercayaan 95% dari data nilai UTS mata kuliah Pancasila mahasiswa aktif Statistika Unisba angkatan tahun 2020. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India, yaitu panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Sehingga Pancasila berarti 5 dasar, yaitu 5 dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, ada pengertian pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan, sejarah paham kebangsaan Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa dan negara Indonesia, Pancasila dalam konteks kenegaraan RI, Pancasila sebagai etika politik, dan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan nuraninya. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengenal masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Selanjutnya, pengertian survei. Menurut Suharsini Arikunto, mendefinisikan studi survei sebagai salah satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak. Yang kelima, pengertian probability sampling. Menurut Sugiono, mendefinisikan probability sampling sebagai teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang keenam, pengertian systematic random sampling. Systematic sampling adalah suatu teknik sampling di mana hanya unit pertama dipilih dengan bantuan angka random dan untuk mendapatkan sampel sisanya dipilih secara otomatis menurut interval yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada beberapa rumus yang digunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama ada rata-rata populasi, varians populasi, ukuran sampel N untuk mengestimasi rata-rata populasi, nilai interval atau K. Selanjutnya,
ada rumus estimasi rata-rata populasi, varian sampel, varians penduga rata-rata populasi, estimasi total populasi, varians penduga total populasi, dan selang kepercayaan untuk penduga rata-rata dan penduga total populasi. Lalu, di sini kami menggunakan data populasi sebanyak 92 data dari data nilai UTS Pancasila, mahasiswa aktif Statistika Unisba Angkatan 2020. Lalu, langkah selanjutnya adalah menentukan ukuran sampel untuk mengestimasi rata-rata populasi. Yang pertama, kita mencari dulu varians populasi dari 92 data dan rata-rata yang kita dapat sebanyak 81,41 didapat varians populasinya sebesar 79,5250. Selanjutnya, kita melakukan pemisalan bound on the error atau B, yaitu B-nya dimisalkan 3 dan didapat nilai D-nya sebesar 2,25. Lalu kita menentukan nilai N berdasarkan tujuan untuk mengestimasi rata-rata populasi, didapat hasil sebanyak 26 sampel. Selanjutnya, untuk menentukan nilai interval K, dengan rumus seperti ini dapat K sama dengan 3. Dengan bantuan software Microsoft Excel, digunakan formula run between 1,3 dan diperoleh hasil 2 sebagai data pertama untuk sampel yang terambil. Dengan nilai K sama dengan 3, diperoleh 26 sampel sebagai berikut. Selanjutnya, mengestimasi rata-rata populasi. Didapat untuk estimasi rata-rata populasi yaitu 81,25 dan didapat varians penduga rata-rata populasi 0,1966. Selanjutnya, pada tingkat kepercayaan 95%, rata-rata populasi nilai UTS mata kuliah Pancasila akan berada pada interval 80,36 sampai 82,14, di mana dugaan tersebut signifikan karena pada selang kepercayaan tidak mencakup nilai 0. Selanjutnya, mengestimasi total populasi. Didapat estimasi total populasi 7.475 dan didapat varians penduga total populasi 1.663,9615. Selanjutnya yaitu 95 selang kepercayaan penduga total populasi. Dengan rumus sebagai berikut didapat hasil 7.393,4166 kurang dari total kurang dari 7.556,58. Pada tingkat kepercayaan 95%, total populasi nilai UTS mata kuliah Pancasila akan berada pada interval 7.393,42 sampai 7.556,58, di mana dugaan tersebut signifikan karena pada selang kepercayaan tidak mencakup nilai 0. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan metode sistematik random sampling yang digunakan pada data nilai UTS Pancasila, mahasiswa aktif Statistika Unisba Angkatan 2020 dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian. Yang pertama, diperoleh ukuran sampel untuk mengestimasi rata-rata populasi dengan bound on the error sebesar 3 adalah 26 sampel. Lalu berdasarkan syarat K kurang dari sama dengan N besar per N kecil, diperoleh nilai interval sebesar 3. Lalu estimasi rata-rata populasi nilai UTS mata kuliah Pancasila mahasiswa aktif Statistika Unisba Angkatan 2020 adalah 81,25. Pada tingkat kepercayaan 95% rata-rata populasi nilai UTS mata kuliah Pancasila akan berada pada interval 80,36 sampai 82,14. Sedangkan estimasi total populasinya adalah 7.475 dan pada tingkat kepercayaan 95%, total populasinya akan berada pada interval 7.393,42 sampai 7.556,58. Maka kedua dugaan tersebut memiliki hasil yang signifikan karena
pada selang kepercayaan tidak mencakup nilai 0. Selanjutnya yaitu saran. Dalam melakukan penelitian ini diperlukan pemilihan data yang tepat. Peneliti harus lebih berlatih menggunakan software Microsoft Excel untuk memudahkan dalam mengolah data menggunakan metode systematic random sampling. Selain itu, diperlukan ketelitian dalam perhitungan systematic random sampling ini. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.